Salam Rahayu Semeton, selamat datang di kanal Balijani. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru untuk kita semua. Kali ini Tersugi akan mengajak Semeton untuk menelusuri kehidupan Erlangga. Siapakah Erlangga? Ia adalah putra sulung pasangan Udayana Warmadewa dan Gunapriya Dharmaparni alias Mahendradatta. Dengan demikian jelas Erlangga adalah seorang putra mahkota. Pertanyaannya, mengapa ia tidak pernah menjadi raja di Bali dan malah menjadi raja di Jawa Timur? Tentu ada ceritanya, dan ceritanya itu penuh dengan romantika. Karena itu jangan kemana-mana, ikuti kelanjutan kisahnya setelah intro ini. Udayana dan Mahendradatta menjadi penguasa di Bali dari tahun 989 sampai 1001 Masehi. Mereka disebutkan menjalankan pemerintahan bersama. Jadi, di samping sebagai permaisuri, Mahendradatta juga punya kedudukan sebagai ratu yang tentu juga punya hak untuk mengambil keputusan politik. Airlangga punya dua orang adik, masing-masing bernama Marakata dan anak bungsu. Sebagai putra sulung atau putra mahkota, selayaknya Airlangga yang menjadi raja setelah Udayana. Tetapi itu tidak terjadi. Sebuah kejadian yang tidak terduga telah mengubah jalan hidupnya. Pada usia 16 tahun, Airlangga dikawinkan dengan putri Dharmawangsa yang bernama Dyah Kilisuci. Untuk menghadiri acara perkawinan, Airlangga pun pergi ke Jawa Timur diiringi oleh Patih Narottama. Namun saat pesta perkawinan sedang berlangsung, tiba-tiba ada serangan dari pasukan Wurawari yang disinyalir mendapat dukungan dari Sriwijaya. Dalam peristiwa itu, Raja Dharmawangsa dan pembesar kerajaan tewas. Akan tetapi, Airlangga dan Narottama berhasil meloloskan diri dan selanjutnya bersembunyi di hutan pegunungan Wonogiri. Di sana kemudian mereka tinggal dengan para pertapa. Setelah 3 tahun bersembunyi oleh para pendeta dari semua aliran, Airlangga secara resmi dinobatkan menjadi raja pengganti Dharmawangsa dengan gelar yang begitu panjang dan kemudian lazim disebut Sri Airlangga. Itu terjadi pada tahun 1019 Masehi. Sebagai raja baru, Airlangga dihadapkan pada berbagai tugas berat. Ia harus bersabar menunggu beberapa tahun sambil menyusun kekuatan guna menghadapi musuh-musuhnya. Setelah itu, ia berhasil memenuhi harapannya di berbagai bidang. Di bidang militer, ia berhasil merebut kembali daerah-daerah yang dulu lepas dari kekuasaan ayah mertuanya. Dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu pada tahun 1028 Masehi, ia telah menguasai seluruh wilayah yang dulu dirampas oleh musuh-musuhnya. Kemudian di bidang ketatanegaraan, pada tahun 1037 Masehi, ia berhasil memindahkan ibu kota kerajaan dari Watanmas ke Kahuripan. Dan pengikutnya yang setia, Narottama, diberi jabatan sebagai Rakrian Kanuruhan. Di bidang ekonomi, pelabuhan Ujung Galuh di Sungai Berantas berhasil diperbaiki. Dan untuk mengatasi banjir tahunan, berhasil dibangun tanggul di daerah Waringin Sapta yang sekarang bernama Tulung Agung. Di bidang seni budaya, Mpu Kanwa menulis kitab Arjuna Wiwaha yang berisi kiasan tentang kehidupan Sri Airlangga. Selanjutnya di bidang agama, berkembang agama Hindu aliran Wisnu atau Waisnawa.
Di samping itu berkembang juga aliran Siwa dan Buddha. Semuanya mendapat perhatian penuh dari Erlangga. Sri Erlangga didampingi seorang permaisuri dan seorang selir. Dari permaisuri ia punya 3 orang putra masing-masing Sri Sang Ramawijaya, Sri Semarawijaya, dan Sri Jayawarsa. Sedangkan dari selir ia menurunkan Sri Semarakama, Sri Alangjung Ayes, dan Sri Semarodsaha. Yang diharapkan kelak menjadi pengganti Airlangga tentu saja putra sulung Sri Sang Ramawijaya. Namun karena ia mengundurkan diri sebagai putra mahkota, maka timbul kesulitan bagi Erlangga untuk memilih penggantinya, sebab putra-putranya yang lain sama-sama merasa berhak. Untuk mencegah terjadinya perselisihan, mula-mula Erlangga mengutus Empu Barada untuk menemui Empu Kuturan di Bali guna minta persetujuan agar salah seorang putranya dapat diangkat menjadi raja di Bali. Namun Empu Kuturan menolak permintaan itu berhubung untuk raja di Bali sudah ada calonnya. Agar tidak terjadi perebutan kekuasaan di antara kedua putranya, maka Sri Erlangga terpaksa membagi kerajaannya menjadi 2. Pembagian itu dilakukan pada tahun 1041 Masehi dengan bantuan Empu Barada. Kedua kerajaan itu adalah Kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan terletak di sebelah timur dan Kerajaan Panjalu atau Kadiri dengan ibu kota Daha terletak di sebelah barat. Setelah kerajaan dibagi 2, Airlangga kemudian mengundurkan diri dan menjadi pertapa dengan nama Resi Gentayu. Airlangga wafat pada tahun 1049 Masehi dan dimakamkan di Tirta dalam sebuah bangunan suci yang dilengkapi taman air. Tempat itu terletak di lereng timur Gunung Penanggungan yang dikenal dengan nama Candi Belahan. Oleh karena semasa hidupnya Sri Airlangga dianggap sebagai titisan Wisnu, maka dibuatlah sebuah arca yang sangat indah berupa Wisnu yang menaiki Garuda. Arca itu kini tersimpan di Museum Mojokerto. Demikian sekilas kisah mengenai Airlangga yang tidak pernah menjadi raja di Bali, padahal ia seorang putra mahkota Bali. Konten ini dibuat berdasarkan buku Babad Arya yang dirangkum oleh Drs. KM Suardana. Semoga ada manfaatnya.